Nah, jadi pelatih anyar timnas Patrick Kluivert ini udah keliling-keliling memantau pemain Ki. Benar. Ini nggak tahu ya tujuan dia keliling apakah memang benar-benar memantau atau formalitas saja, ini kita nggak tahu. Ini kita harus nanya Bung Harpa. Di sini udah ada Bung Harpa sama Natasha Germania hari ini yang bakal nemenin kita ngobrol-ngobrol. Ada juga Yusa Nugraha bareng kita, tapi dia kayaknya via Zoom nih. Betul. Dia nggak bisa hadir malam hari ini. Hai, selamat malam Yusa. Halo, selamat malam. Terima kasih juga sudah hadir Bung Harpa, Natasha. Terima kasih ya. Ini kalau mau nanya-nanya tentang Coach Patrick, Bung Harpa nih jagonya. Nah, orang yang ngasih bocoran awal juga Bung Harpa ya kan waktu itu. Makanya ini melihat Patrick mulai keliling-keliling mencari pemain. Ini formalitas atau dia memang butuh pemain-pemain lokal baru, Bung Harpa? Yang pasti ini sesuai atau linear dengan apa yang dikatakan dia di Menara Mulia tanggal 12 ketika dia diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional kita. Dia mengatakan satu kalimat yang sangat menarik ya, karena kebetulan saya juga sempat dapat info soal dia dari ayahnya Jens Raven, Bjorn Raven, bahwa he is a social guy. Dan itu bisa dibuktikan dengan pernyataan dia yang menurut saya sangat positif. I want the local players to be the heart of the locker room. Ya. Dan itu dikejawantakan seperti yang saat ini dilakukan dengan sudah 3 pertandingan dia kunjungin. Ya. Pertama di JIS, kemudian seminggu lalu kalau nggak salah di Candrabaga, di Bekasi, Persija lawan PSBS Biak. Kemudian kemarin baru saja di Indomilk Arena Persita menghadapi Persik. Persik Kediri. Dan katanya hari ini mungkin dia akan terbang ke Ternate untuk besok menyaksikan Malut lawan Borneo. Jadi saya pikir saya positive thinking aja. Ya, tapi dia kayaknya malam ini mantau pertandingan Dewa United lawan Persija juga nih. Iya, Ya, jadi info ya. mungkin besok pagi langsung flight pertama ya, saya nggak tahu. Pakansari ya. Di Pakansari gitu. Jadi positive thinking aja Bang Oki. Positif thinking. Positif harus dong, Pertandingan kan benar-benar. banyak, klub Ya. juga banyak. Apakah dia menonton semua atau hanya menonton pemain yang sudah direkomendasikan saja kira-kira? Saya rasa gini, kan banyak juga pertanyaan yang mengatakan nanti kira-kira tanggal 20 seperti apa wajahnya. Nah, ada sesuatu Pameyong sering saya ungkapkan, don't change your main gun in the middle of the war. Ya. Jadi ini kan kita in the middle of the war ya. Betul. Pertandingan matchday ke-7, kualifikasi Piala Dunia, dan ini mulai dari scratch. Jadi kalau dikatakan akan ada perubahan yang drastis, saya kira enggak. Toh waktunya juga sempit banget ya. Sempit banget Betul. ya. Kemudian juga nggak ada waktu untuk adaptasi perubahan pemain, formasi dan lain-lain. Mungkin lebih kepada sosok Patrick Kluivert yang kita tahu buat anak-anak diaspora ini waktu mereka kecil mungkin lihatnya seperti dewa. Betul. Jadi mungkin waktu Bang Oki kecil, Idolanya. ya Bang Oki kecil mungkin lihat Buffon. Benar. Kan gitu kan sebagai sesama kiper, begitu dia masuk locker room, dia belum ngomong aja udah siap semua, begitu. Jadi itu yang lebih diharapkan para mental backbone pemain kita yang banyak didominasi oleh pemain diaspora ini, mereka lebih terpacu untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kalau Natasha sendiri ngelihat situasi ini, apakah udah cukup Patrick untuk menyaksikan pertandingan di Liga Indonesia, beberapa pertandingan ini, atau dia harus menonton semua pertandingan dari semua klub Liga 1? Oke, kayaknya yang pertama hal baik ya yang bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert sendiri untuk tadi udah menepati apa yang sempat diomongkan juga dan juga akhirnya menyaksikan beberapa pertandingan Liga 1 dan sebetulnya dengan hadirnya Patrick Kluivert ini akhirnya kan membuka pintu lagi, membuka kesempatan untuk para pemain-pemain yang bisa aja nih untuk menjadi calon kandidat masuk ke timnas senior ini kan, dan juga nggak menutup kemungkinan juga mungkin ya Bung Harpa untuk pemain-pemain yang mungkin dulu sempat di-mention, mungkin sempat ada tertarik untuk masuk ke timnas, mungkin seperti pemain-pemain Sadil mungkin, ya, Mark ada Klok, nama-nama seperti atau bahkan yang mungkin Elkan bisa Bagot, kembali. Aldila Elkan Pel, Bagot betul, ya, ya. sempat di-mention juga pada saat eranya Coach Shin saat itu, mungkin bisa kembali lagi gitu. Dan sebetulnya dengan menyaksikan pertandingan-pertandingan Liga 1 secara langsung atau pertandingan di Liga Indonesia ini, supaya memberikan motivasi lagi kali ya bagi para pemain-pemainnya sendiri gitu. Karena walaupun di era sekarang yang nonton sih sebetulnya bisa mungkin via YouTube juga bisa ya kan, atau mungkin timnya videoin terus kirim ke dia untuk disaksikan, itu juga bisa. Tapi kan ini vibes berbeda nih yang bisa didapatkan ya ketika dia nonton langsung gitu di stadion dan memberikan sekali lagi motivasi untuk para pemain-pemain itu, wah saya ditonton langsung nih oleh pelatih timnas gitu. Jadi kan mereka akan tampil lebih oke lagi gitu. Ngomong-ngomong soal pemain ini, sebagai yang biasa mengetahui info-info A1, Yusa, nah kira-kira apakah sudah mulai terdengar soal siapa-siapa saja pemain lokal yang kemungkinan besar punya porsi atau bahkan pemain baru di timnas di eranya Kluivert ini, atau bahkan tidak hanya pemain lokal tapi juga diaspora, Yusa? Ya, kalau pemain lokal saya jujur belum tahu karena ya itu ya Coach Patrick Kluivert sendiri dia bakal sendiri lihat langsung pemain-pemain di Indonesia.
kalau pemain dari luar, dari pemain keturunan yang saat ini lagi banyak diomongin Jairo. Jairo juga kabarnya bakal juga diproses buat dinaturalisasi. Dan kemarin itu juga banyak yang diomongin Miliano Yonathans. Nah, dia pemain yang juga potensial, apalagi di posisi penyerang yang saat ini timnas butuhkan. Karena posisi penyerang kan masih belum banyak pemain yang ada di posisi itu. Jadi yang menurut aku potensial itu Jairo di posisi gelandang bertahan dan juga Miliano Yonathans yang di posisi penyerang. Ya, tapi kalau dilihat Yusa ini tuh bisa dibilang agentnya orang Indonesia yang ada di luar untuk mencari pemain diaspora. Yusa, boleh dikasih tahu nggak sih Yusa sebenarnya kok bisa dapat informasi kayak begitu? Gimana caranya sih Yusa? Kasih tahu nggak ya, kata Yusa gitu. Ataukah memang Yusa tuh emang punya kedekatan dengan pemain-pemain diaspora selama ini? Karena kita tahu Yusa kan juga tinggalnya di luar juga. Kemarin dia sempat tinggal di Feyenoord kayak begitu. Jadi mungkin dia punya koneksi dengan pemain-pemain. Apakah memang seperti itu? Sudah berteman dengan mereka atau gimana Yusa? Ya Bang, kalau mungkin boleh cerita dari sedikit waktu masih di Belanda, itu pernah bermain di Feyenoord, betul seperti tadi Bang Oki bilang, pernah bermain di Feyenoord di U15 waktu itu, dan saat bermain di liga itu, liga divisi utama, itu ada kita bermain lawan FC Twente, Excelsior, di mana saat itu Maysilhurst main di situ lawan FC Twente. Jadi aku ada di kompetisi main lawan Maysilhurst, terus Nathan, Choaon main di Excelsior waktu itu. Jadi pernah main lawan pemain-pemain keturunan Indonesia yang sekarang bela timnas Indonesia. Dan dia saat itu memang sudah tahu kalau dia punya keturunan Indonesia tentunya. Jadi jadi saat waktu itu, ini sedikit lebih ke depan, periode COVID. Nah itu kan nggak ada kegiatan apa-apa, semuanya ditutup di Belanda juga. Terus akhirnya ada ide dari ayah juga buat bikin YouTube. Tapi YouTube-nya itu spesifik ke mungkin pemain keturunan yang bermain di Liga Belanda atau Liga, ya satu lagi di Belanda jadi Liga Belanda. Terus bikin podcast lah, aku coba bikin interview. Ya udah aku coba nih panggil Maysilhurst buat join interview sama aku. Ya kalau gitu kita juga sebenarnya mau ngucapin terima kasih banyak juga sama Yusa karena sudah membuka jalan untuk PSSI menemukan pemain-pemain yang punya darah keturunan Indonesia, lebih gampang lagi mencarinya. Terima kasih ya Yusa ya, luar biasa kamu nih Yusa. Luar biasa sekali loh. Tapi ngomong-ngomongnya soal pemain lokal, pemain diaspora, kalau Bung Harpa lihatnya kan waktu kita sempit banget ya. Dalam waktu yang sempit ini bagaimana biar tune in? Artinya kan kita punya bibit-bibit yang keren, lokal maupun diaspora. Tapi dengan waktu sempit, bagaimana Kluivert bisa mengorkestrasi ini padahal Kluivert pun baru untuk melatih timnas Indonesia? Iya, dari info yang saya dengar, mereka bahkan sebelum peresmian penunjukan itu sudah menjalin komunikasi dengan para pemain. Apalagi Alex Pastoor juga sudah menonton sejumlah pertandingan Eredivisie. Yang saya tahu itu dia nonton PEC Zwolle, tentunya di sana ada Eleanor Randers. Kemudian dia juga menyaksikan Almer City, mantan klub yang dibawa dia promosi juga dari RST Divisi. Tentunya di sana ada Tom Hai. Itu dua yang saya tahu. Mungkin ada beberapa lagi yang ditontonan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dengan kesamaan frekuensi ya, sama-sama orang Belanda, sama-sama dibesarkan di Belanda. Ini memudahkan mereka juga untuk mentransmisikan apa yang menjadi otak ataupun strategi dari Alex Pastoor. Jadi ini yang memudahkan. Dan yang ketiga tadi yang saya katakan tadi, dengan sosok, ini kan kalau kita lihat ini mahal semua nih susunan kepelatihannya kan. Benar. Patrick Kluivert kalau saya jelasin seperti apa lah, udah pasti semua orang tahu. Kemudian Gerald van den Berg, kalau kita mungkin sedikit bisa saya ceritakan, mungkin banyak yang nggak familiar, dia adalah bintangnya atau ikoniknya Belanda ketika akhirnya bisa menuntaskan total footballnya tahun 88. Nah walaupun dia udah lama nggak ngelatih ya, tapi paling enggak ketika itu yang saya katakan tadi, ketika mereka datang ke ruang ganti semua ini, pasti para pemain diaspora ini punya motivasi lebih. Nah ini yang saya pikir diharapkan dengan waktu yang tidak lama, mereka bisa langsung ngecun. Karena waktunya ini tidak banyak. Kita main tanggal 20 Maret. Kemudian sebagai informasi saja, Patrick
Rafael Struijk itu masih main di Perth tanggal 15. Tanggal 15. Kemudian Jay Itzes kalau nggak salah di Venezia masih main tanggal 15 malam. Mungkin dia paling cepat terbang dari Venezia ke Roma ke Perth itu jauh. Baru sampai mungkin tanggal 16 dan 25 jam penerbangan. Iya. Ya jet kan lag-nya mau belum naik ya. bisnis juga Iya, pegel-pegel juga benar-benar. kaki kan. Tetap aja capek. Tetap aja capek Perjalanan ya. jauh. Ya Bang Oki aja dulu naik bus aja dari Medan ke Aceh, walaupun deket capek juga kan Bang Oki. Itu Bener nggak? dekat. Dekat. Saya pernah naik bis dari Medan ke Bengkulu. Berapa lama itu? Itu sekitar 2 hari. Ah. Ke Palembang main ya demi sepak bola ya. Betul. Walaupun Iya. pada akhirnya saya lebih fokus untuk Pemain nge-host kayak begini. Itu benar-benar memakan waktu dan bikin energi terkuras. Betul. Itu yang harus disiasati oleh seorang Patrick Ya. untuk bagaimana menyatukan pemain-pemain ini dengan kelelahannya semua segala macam bisa bermain baik ketika lawan Australia. Nah. Makanya menurut saya lawan Australia itu ini akan sangat challenging. Menurut saya kita jangan terlalu membebankan juga para pemain timnas ini dengan target yang sangat tinggi. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mungkin 2-3 hari mereka sudah bisa kumpul para pemain diaspora. Kalau pemain Liga 1 mungkin bisa lebih cepat ya Bang Oki ya. Karena mereka bahkan bisa tarik rem tangan kalau mau. Cuman kan faktanya backbone kita adalah pemain diaspora kan. Jadi pasti ini yang kita butuhkan. Nah mungkin mereka tidak mudah juga nih untuk beradaptasi sampai untuk tanggal 20. Tapi mudah-mudahan mereka dapat chemistry-nya. Kemudian tanggal 25 lawan Bahrain kita bisa gas habis. Benar Ya. kayak begitu. Gas habis ya. Ya benar. Gas Tapi kan ini Coach Patrick tidak hanya mencari pemain, Nah. dia saat ini mencari asisten pelatihnya Pelatih, juga. iya. Dan dia sudah mulai menginterview beberapa pelatih. Tapi satu ini pesanku kepada Coach Patrick, kalau mau mencari pemain, itu yang ditonton hanya Liga 1. Jangan Liga 4. Karena dia nanti takutnya, loh ternyata di Indonesia sepak bolanya bisa dikombin dengan UFC. berkelahi kayak begitu. Pengalaman ya Bang Oh Oki ya. pengalaman, makanya itu. Jadi ada MMA-nya juga ya. Bener, sebenarnya ya. harus yang Liga 1 aja yang ditonton. Jangan Jadi ada Liga multi 4. event tuh. Jan. Betul. Multi-event. Nah, yang akan kita wawancarai nanti juga yang sudah ditelepon sama Patrick Kluivert. Wow. Mungkin Oki kalau mau tahu bocorannya apa, siapa tuh ditelepon juga bisa tanya ya nanti ya. Terus aja deh di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Kalau berikutnya kita ke Yusa lagi. Yusa, apa ya bilangnya? FBI nih. FBI-nya sepak bola Indonesia. Yusa, ada bocoran nggak nih Yep. Dirtek kita nih Yusa? Bocoran. Iya. Iya. Kasih terus Yusa Bocorannya dikasih se-Indonesia nih ya. ke Indonesia. Iya, kalau dari senyum-senyumnya kayaknya udah tahu nih siapa nih Dirtek kita nih. Siapa kira-kira Yusa? Oh, Dirtek. Iya, Ya, Dirtek. Dirtek. Dirtek siapa Yusa? Kalau nama aku masih belum dengar ya namanya. Tapi kalau dari mungkin negaranya itu kemarin kan aku tanya juga ke Pak Arya dan dia bilang dari Eropa, memang Dirteknya dari Eropa. Tapi belum spesifik dari negara mana. Terus berapa hari yang lalu dapat info dari salah satu dari PSSI juga, itu kabarnya Dirteknya dari Belanda juga. Jadi itu ya. Dan itu juga logis sih menurutku karena staf pelatih semuanya sudah dari Belanda semua. Jadi kalau Dirteknya dari Belanda kan memang lebih mudah buat komunikasi antara pemain-pemain dan juga antara staf pelatih. Ada darah Indonesianya juga nggak nih, Yusa? Pak, kurang tahu Pak. Wah, Kurang tahu. senyumnya bisa kali. menyimpan misteri. Yusa, ini jujur aja. Ini kamera semua udah kita mati. Tapi bisa lihat diri sendiri, itu gimana ceritanya? Ini kita udah selesai kok. Enggak. Kalau silakan gabungkan dengan bocorannya Bung Harpa. Gimana? Dengan Yusa. Bung Harpa? Ini kelihatannya makin lama PSSI makin ketat nih kayaknya menjaga informasi ya. Karena kan ini dari awal sempat katanya Louis van Gaal, kalau kita sedikit flashback ke belakang. Tapi Louis van Gaal kan sudah cukup berumur lah ya, 73. Kemudian juga dia habis, ada kesehatannya kurang lah. Kemudian kalau sebagai Dirtek kan dia harus kemana-mana kan. Dia harus ke Sumatera, harus ke Jawa, ke Kalimantan dan seterusnya untuk melihat grassroots dan lain-lain. Kemudian sempat juga Gus Hideng juga terlalu tua juga ya gitu. Tapi ya balik lagi memang ini agak sulit dicari yang ini nih, info A0-nya nih susah nih Bang Oki nih. Kalau Van Bronckhorst? Nggak, Van Bronckhorst itu jujur harganya mahal. Oh, kalah di harga Ya, kita. dan kemarin pun Oke. dia sebenarnya dia salah satu yang di audisi untuk menjadi pelatih. Iya. Tapi dia ini tipikalnya suka bawa rombongan. Salah satu pelatih kipernya itu yang dia sering bawa adalah Ruud Heps. Pelatih kiper Barcelona tahun 90-an akhir lah gitu. Makanya itu nggak deal dan
Kalau menurut saya sih Gio masih akan banyak berkarir di Eropa ya sebagai Eropa. pelatih karena juga dia belum lama, mungkin 2-3 tahun lalu membawa Rangers juara Europa League kalau saya atau Conference League. Kemudian kemarin juga walaupun di layoff sama Besiktas. Jadi mungkin dia masih menikmati adventure di liga-liga di Eropa gitu. Jadi ya can be anyone sih ya, karena kayak kemarin pun susunan kepelatihan kita nggak ada yang nyangka kan, Gerard Vandenberg gitu kan, yang udah lama nggak ngelatih juga. Alex Pastur juga sama, kita nggak nyangka walaupun dia juga punya kemampuan sebagai filosof otak dibalik nanti teknikal kepelatihan kita gitu. Jadi ya masih agak susah nih kelihatannya untuk direktur teknik memang benar-benar dijaga benar informasi. Tapi kan yang jadi challenge-nya adalah harus mau tinggal di Indonesia kalau syaratnya dari PSSI. Benar. Bisa nggak ya itu ya? Ya mau nggak mau itu udah pasti udah resiko, itu kan sama aja seperti ekspatriat ya, kerja di luar negeri dan bayaran mereka juga pasti nggak mudah. Jadi Tapi kalau dilihat kayak begitu, kalau untuk pelatih asal Indonesia punya kemungkinan nggak untuk jadi dirtek? tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Yusa Nugraha. Saya pikir karena udah pelatihnya juga seorang Patrick Kluivert, not even hanya orang Belanda ya Patrick Kluivert gitu ya. Walaupun dia secara CV kepelatihan memang harus diakui kurang mentereng. Tapi Patrick Kluivert punya nama besar yang kemudian kalau misalnya nanti dirteknya bukan orang Belanda, misalnya orang Indonesia, apalagi mohon maaf ya, mungkin kebintangannya lah saya bilang itu kurang. Ini kan ada masalah manajerial yang harus dipahami kan. Ya. Gitu. Jadi bagaimana seorang dirtek kemudian quote by quote memberikan silabus kepada pelatih yang sebenarnya kebintangannya jauh. Nah, hal seperti ini kan harus diperhatikan juga. Jadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Yusa. Ini kemungkinan besar dan hampir pasti memang orang Belanda. Dan yang mungkin juga kalaupun dia secara level kepelatihan gak terlalu mentereng, tapi secara senioritas mungkin di atasnya Patrick Kluivert begitu. Ya, kalau Nat sendiri, siapa kira-kira pelatih di Eropa yang punya peluang untuk jadi dirtek kita saat ini? Oke, kalau misalkan top of mind sekarang atau mungkin bocoran-bocoran, jujur juga belum sempat dengar ya, karena biasanya kan ada dari bisikan sini sana sini. Tapi menurut aku dirtek ini kan salah satu posisi yang bisa dikatakan cukup sakral, cukup penting banget gitu ya. Tapi aku juga setuju juga kalau dirteknya orang mungkin dari Belanda juga, karena ini selain mempermudah komunikasi, artinya mungkin ada pengalaman-pengalaman dari luar sana kan, dengan karir internasionalnya yang sudah dimiliki, yang akhirnya juga bisa ditularkan ke timnas Indonesia kita gitu. Kalau Natasha sendiri maunya siapa nih kira-kira? Kalau ada satu nama yang muncul, kayaknya cocok nih jadi dirtek. Van de Boer. Dibisikin Van de Boer, Van Hal, siapa nih ya? Kira-kira. Siapa kira-kira kalau Natasha sendiri kira-kira? Ini lebih ke technical ya. Cuma kalau menurut aku harus mungkin pelatih yang memang juga punya pengalaman, senioritasnya tinggi. Itu sih dua faktor yang menurut aku sangat penting. Van de Boer, Van Hal juga sebetulnya aku tuh sempat I was hoping for Van Hal tadinya awalnya pada saat muncul namanya kayak wah ini mewah nih, seru nih, mewah banget kan. Betul. Kalau saya mentah mata gimana? Legenda. Ya itu juga sempat muncul ya. Gimana ya? Ini jangan-jangan Bung Harno udah tahu nih sebenarnya. Ini aja, Yusa. Gini, banyak isu lah intinya. Yusa, beneran nih kita sekarang udah break, bisa kali kasih tahu ke kita? Inisial Yusa kira-kira. Yusa, inisial aja kali Yusa. Sudah senior ya, sepertinya ya. Siapa kira-kira? Yusa. Kalau Yusa sendiri lah, kalau misalnya disuruh memilih Yusa, siapa nih kira-kira? Kemarin rumornya juga Simon Tahamata kan. Cuma kalau aku pikir-pikir dia juga sudah senior seperti Van Gaal bukan? Lebih muda dikit. Lebih muda dikit ya. Ya. Kembali ya. Cuma kalau dia kan memang tugasnya seperti Bung Harpa juga bilang harus keliling ke seluruh sudut Indonesia buat ya lihat grassroots. Nah itu juga membutuhkan banyak waktu, tenaga, fisik juga harus fit. Jadi tentunya aku pikir yang mungkin lebih sedikit di usia yang lebih muda ya. Agak mudaan dikit siapa sih kira-kira? Kalau dari Yusa siapa kira-kira? Satu nama aja. Oh kayaknya ini cocok nih gitu. Siapa kira-kira Sa? Susah. Dua dia boleh kalau susah gitu. Sih. Ya. Siapa? Satu aja gitu nggak apa-apa. Kita nanti kayak itu ya cocoknya. Walaupun sebenarnya itu sih gitu. Siapa Yusa kira-kira? Kalau sebenarnya ada nama cuma kayak mereka udah ada posisi di klub-klubnya di Eropa, misal kayak Van der Sar. Menurutku cocok juga kan jadi dirtek. Tapi dia di Ajax sekarang juga menjadi dirtek kalau nggak salah. Selain itu masih belum ada pandangan lebih sih. Oh, kalau Bung Harpa sama? Nggak tahu. Siapa tadi bilang?
lupa. Van der Sar. Van der Sar, dia kalau nggak salah juga ada masalah kesehatan deh setahu saya. Ya. Beberapa waktu lalu tuh kalau nggak salah kepalanya apa gitu. Dan kalau usia sih belum terlalu tua lah, kalau nggak salah paling 50 gitu ya. Ya kalau kita agak susah sih ini, bener-bener kayak tebak-tebak bawang manggis Iya, gitu ini loh. kayak sakral banget soalnya posisinya. Sakral, kemudian speknya juga agak khusus dan banyak calonnya. Bicara lagi soal harga, bahkan ya nggak tahu, mungkin kalau guest random kayak Frank Rijkaard juga sekarang lagi nganggur sejak dia terakhir ngelatih Arab Saudi kalau nggak salah. Jadi can be anyone sih ini. Dan again, kadang kita mungkin punya 10 list nih. Kita mau nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Tapi kan kembali ada variabel-variabel yang nggak kita ketemu. Iya. Biasanya gaji nggak ketemu. Kemudian juga availability, kesehatan dia, dan lain-lain gitu loh. Jadi ya mendingan lebih bijaksana ya kita tunggu aja. Tapi kalau Natasha secara general, apakah cari yang memang harus lebih senior dibanding Kluivert? Kalau aku sih mungkin iya ya, karena apalagi di Indonesia senioritas kan enggak juga ya. Tapi menurut aku Nggak, tetap ada. tetap kan? ada. Ya, benar. Ya kan? Mungkin non teknisnya kan, Iya. you never know. Tapi kayaknya yang harus lebih senior, aku setuju sih, karena kan ada pengalaman besar ya yang biasanya juga dibawa sama dia gitu. Tuh. Ki, jadi masih banyak nih tebak-tebakan. Masih apa Masih tadi, banyak. tebak-tebak tapi apa gini, nih? Aku pribadi sih memang Oke, belum kelihatan siapa yang cocok. Tapi dari kemarin tuh aku berharap Van Bronckhorst tuh jadi salah satu staf di Opsi. kepelatihan Staf ya. di timnas kita. Tapi ternyata tadi dapat info lagi, ternyata terkendala di harga. Satu lagi tuh kalau nggak salah dari 3 calon itu tuh Frank de Boer. Nah, dari sumber ini sempat mengatakan Frank de Boer, katanya ada 3 kan, 2 udah terungkap kan, 1 Gio nggak jadi, Ya. 1 Patrick Kluivert jadi, 1 lagi Frank de Boer ini karena Inter Milan. katanya agak suka ngatur-ngatur katanya, keras. Oh, Tapi kalau Inter Milan cocok sama Pak Erik. Tapi waktu itu nggak lama juga bang, di Inter nggak lama itu. Bener 3 bulan aja. Iya, dia kan gantiin Mancini kan. Bener, 3 bulan tuh kayak probation aja 3 bulan ya. probation, ternyata tidak cocok. Betul. Tapi kalau kayak begitu sebenarnya kita semua tinggal tunggu aja di media sosial. Karena media sosial sekarang bisa memberikan semua informasinya segala Ya. macam. Kita sebelumnya mengucapkan terima kasih sama Bung Harpa, Sama-sama. sama Oke. Terima Natasha kasih sudah banyak. ngobrol-ngobrol sepak bola. Yusa, Terima makasih kasih banyak Yusa. ya. Habis ini kita beneran ngobrol ya Yusa ya. Langsung dimatiin nanti Zoom-nya. Takut dikorek sama Oki. Kalau dimintain dimintain WhatsApp, WhatsApp, mudah-mudahan sudah ada nama ya bocorannya dari Yusa. Terima kasih banyak. Tadi kalau aku sempat bilang kita tunggu aja di media sosial Betul. siapa pelatih atau staf pelatihan yang bakal direkrut nanti jadi dirtek. Kita lihat aja karena di media sosial semuanya tersedia. Betul, karena tersedia, tapi pemerintah bakal ngatur ini, terutama untuk anak-anak. Itu penting. Sebagai orang Itu tua penting. kita setuju ya. Itu setuju sekali. Nah, detailnya kayak gimana? Di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, sesaat lagi, jangan kemana-mana.